halo. Halo, hai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu-ibu? Baik. Alhamdulillah, atas kehadiran ibu-ibu di sini guna melaksanakan kewajiban mengikuti kegiatan P2K2. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ibu-ibu, pada pertemuan bulan ini kita akan membahas mengenai kesehatan dan gizi. Sebelum kita mulai, mari kita tepuk P2K2 dulu ya Bu Ibu. Masih diingat tepuk P2K2? Ya, silakan berdiri. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ya, silakan duduk Bu. Sebelum masuk pada pembahasan kita hari ini, saya terlebih dulu akan menanyakan apa saja yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya Ibu-ibu. Apa saja materi-materi yang telah dipelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, Bu? Menjadi orang tua lebih baik, terus mengelola keuangan keluarga, ya. Apalagi Bu Ibu? Apa Bu? Suaranya? Ya, bagaimana kita menjadi orang tua yang lebih baik. Di modul 1 kita belajar pengasuhan dan pendidikan anak. Di modul 2 kita belajar tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Materi-materi sebelumnya harus dipraktekkan di rumah ya Ibu-ibu agar selalu diingat apa-apa saja yang telah dipelajari. Dan saya harap setelah kita pulang ke rumah, segala sesuatu yang didapatkan di sini di dalam materi P2K2 ini harus dipelajari di rumah ya Ibu-ibu. Terima kasih. Halo. Hai. Hai. Halo. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas 3 topik, yaitu layanan kesehatan yang harus dilakukan selama dan sesudah kehamilan. Yang kedua, kebutuhan gizi ibu hamil. Dan yang ketiga, bagaimana memanfaatkan bantuan PKH, BPNT, dan GKN selama kehamilan dan persalinan. Ibu-ibu, harapan ibu-ibu terhadap anaknya ke depan. Silakan diskusi Bu Ibu. Gimana harapan Kak Ibu? Saya ingin anak jadi orang baik dan sukses, berguna. Ya, bagi bangsa dan negara. Ya, terima kasih Bu Ibu. Apa mau tahu anak jadi apa? Jadi dokter. Ya, ingin ibu di sini ingin anaknya sehat. Ya. Ingin anaknya sehat? Ya, alhamdulillah ingin anaknya sehat. Jadi dokter, jadi bidan, jadi guru ya Bu. Ingin anaknya ingin anaknya sehat? Ingin. Ibu-ibu ingin anaknya jadi anak yang berbakti, pintar, dan sukses di sekolah sehingga bisa tercapai cita-citanya. Ya, itu semua adalah harapan ibu-ibu ya. Ibu-ibu, keinginan dan harapan setiap orang tua agar anak tumbuh menjadi anak yang sehat, tinggi dan cerdas dapat tercapai jika orang tua memberikan perhatian sejak anak dalam kandungan ibu. Selanjutnya kita akan belajar pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Ibu-ibu, ketika anaknya sehat, tinggi, cerdas, itu semua harus dimulai sejak dalam kandungan. Di sini kita akan nonton film ya Bu.
Pasti dong, siapa tuh dong ayahnya. Besar dan kuat. Sementara itu, wanita yang cantik. Janin menjadi bayi, bayi menjadi anak, tumbuh cepat sekali. 1000 hari pertama adalah waktu di mana anak akan tumbuh secara pesat. Karena itu, asupan gizi sangat penting. Bila anak kurang gizi, maka akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan. Dan ini akan dibawa sampai dewasa dan sulit diperbaiki. Lalu akibatnya apa ya? Daya tahan tubuhnya akan menjadi rendah dan kecerdasannya juga berkurang. Untuk anak perempuan akan menjadi remaja dan calon ibu hamil yang akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah juga pendek. Jadi anak saya waktu masih di dalam perut ini perlu gizi ya? Betul, ibu perlu memperhatikan gizi bagi ibu dan janin. Lalu apa yang harus saya lakukan ya agar anak mendapatkan gizi terbaik? Ibu hamil makan makanan yang bergizi yang seimbang. Pastikan ibu hamil minum tablet tambah darah. Lakukan inisiasi menyusui dini segera setelah bayi lahir. Berikan ASI eksklusif, air susu saja sampai bayi usia 6 bulan. Setelah 6 bulan, berikan MPASI. Jadi selain gizi, apalagi ya Bu yang harus saya perhatikan? Perilaku hidup sehat. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Lindungi ibu hamil dari penyakit malaria. Cegah sakit dengan imunisasi. Cegah masuknya kuman dengan mencuci tangan, pakai sabun dan dengan air mengalir. Lalu bagaimana cara kita mengetahui anak kita itu sehat? Rajin ke posyandu untuk timbang anak ibu. Jangan lupa ukur tinggi badannya. Bila gizi anak kita baik, tinggi badannya tidak akan mencapai sesuai standar usia. Gizi anak di 1000 hari pertama hidupnya sangat penting untuk dijaga. Dari film yang dinonton tadi, apa saja yang ibu-ibu ingat dari film yang ditayangkan? Ketika kita hamil maka harus mengonsumsi makanan yang bergizi. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Anti. Ada yang lain? Apalagi ibu-ibu? Kata apa yang ibu-ibu ingat dari film tersebut? Bagaimana kita menjaga pola hidup sehat? Bagaimana agar anak yang ada dalam kandungan tetap sehat dengan mengkonsumsi makanan bergizi, sehat dan bergizi ya Bu Ibu. Di sini ada dampak kekurangan gizi. Di sini memperhatikan asupan makanan bagi ibu hamil dan melakukan pemeriksaan kesehatan selama kehamilan merupakan upaya menjaga kesehatan ibu dan anak sehingga anak tumbuh tinggi, sehat dan cerdas. Ini ada dampak kekurangan gizi ya ibu-ibu, di mana ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Bayi mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Anak, gangguan pertumbuhan anak pendek samping tinggi, badan anak tidak di bawah standar anak seusianya. Remaja, ketika remaja kesulitan belajar, prestasi di sekolah rendah. Dewasa, gangguan kesehatan, pendidikan rendah, terbatasnya pilihan kerja. Ya, ibu-ibu, kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan berpengaruh terhadap berat badan bayi. Saat lahir, bayi sehat akan mempunyai daya tahan tubuh dan kuat, tumbuh jadi anak yang cerdas dan tinggi sesuai usianya. Anak yang sehat akan berprestasi di sekolah dan mampu mencari pekerjaan yang layak
dewasa. Ibu-ibu, kondisi kehamilan dan kesehatan saat bayi dalam balita menentukan masa depan anak. Bayi dari keluarga yang tidak memperhatikan kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan lahir sebagai bayi dengan berat badan yang rendah. Yang kedua, jika tidak dibatasi dengan gizi yang baik, bayi akan tumbuh menjadi balita yang memiliki daya tahan tubuh rendah, berpotensi stunting, tinggi tidak sesuai usia, dan berkurangnya kecerdasan. Saat menjadi anak sekolah, kemampuan belajarnya terganggu, prestasi di sekolah rendah, dan biasanya tidak mampu melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Saat mencapai usia dewasa, tidak mampu mencari pekerjaan yang layak sehingga hasilnya juga rendah. Ketika berkeluarga, tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan bergizi dan layanan kesehatan bagi keluarganya. Ibu-ibu, terima kasih atas jawabannya dan partisipasinya pada pertemuan hari ini. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita sama-sama berdoa agar kita selalu diberi kesehatan untuk berkumpul di tempat ini pada bulan selanjutnya, di bulan depannya, Bu. Bulan depan kita akan membahas pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Diingat ya, Bu Ibu. Pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Bulan depan kita akan masuk pada materi ini ya, Bu Ibu. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita meninggalkan tempat ini. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih Bu Ibu. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali Bu Ibu.